Nah, hari ini eh, topiknya adalah simulasi model sistem antrian menggunakan bilangan random. Kalau kemarin kita sudah menggunakan simulasi yang GS, nah sekarang menggunakan bilangan random. Nah, sebetulnya kenapa perlu diadakan simulasi dengan bilangan random? Nah, nanti paling tidak ada dua komponen yang akan menjadi poin penting ya, yaitu tingkat kedatangan atau tingkat pelayanan. Nah, dua hal ini nanti yang menjadi kata kunci untuk poin-poin selanjutnya. Jadi harus ingat dua hal inilah ya, tingkat kedatangan dengan simbol lambda dan tingkat pelayanan simbolnya mu. Nah, dalam berbagai simulasi model antrian, komponen tersebut, dua komponen ini biasanya akan random. Kita nggak bisa menentukan ya. Misal tingkat kedatangannya tadi ya, waktu antar kedatangannya kan kita nggak tahu apakah setiap 1 menit atau tiap 2 menit lah, kita nggak tahu, sehingga bersifat random. Lalu tingkat melayaninya pun juga nggak akan mungkin bisa sama ya, setiap customer dilayani 1 sampai 2 menit kan bisa beda-beda, ada yang mungkin 3 menit dan lain sebagainya. Maka di sini nanti akan berlaku ya distribusi random dan juga menggunakan probabilitas tertentu seperti yang kemarin kan, ada Poisson, ada apa yang lainnya juga kemarin seperti eksponensial. Nah, nilai random dalam simulasi dapat diperoleh menggunakan tabel angka random. Jadi ini untuk mempermudah saja ya. Nanti tabel angka random tersebut itu berisikan dari susunan angka yang acak atau random dengan jumlah digit tertentu atau punya format desimal tertentu. Nah, tabel ini nanti sudah disediakan, jadi nggak usah khawatir ya. Contohnya misal ini diperoleh menggunakan Excel ya. Jadi angka acak saja lah. Kamu juga bisa membuat sembarang angka, sebetulnya ini boleh sembarang saja ya. Acak itu kita buat menggunakan Excel, ini contohnya. Nah, nanti diperoleh 20 baris dengan 10 kolom. Nah, ini acak ya, angkanya nggak sama ya. Nah, dari angka acak ini dinamakan sebagai angka random atau tabel angka random. Nanti ini akan menjadi rujukan atau menjadi acuan dalam menentukan bilangan yang akan digunakan ya. Nanti bisa baris ke 1, baris ke berapa aja sembarang. Jadi ini nanti cukup bisa dipakai saja lah, diaplikasikan. Nah, misalnya akan dipilih ya mahasiswa sebanyak 15 mahasiswa sebagai sampel dari 95 mahasiswa di suatu kelas, suatu populasi. Kemudian pemilihan sampel akan dilakukan secara acak menggunakan tabel bilangan random tadi. Jadi berbantu tabel tersebut ya dengan cara sebagai berikut. Cara yang pertama, terdapat populasi 95 mahasiswa. Beri nomor untuk masing-masing mahasiswa dengan format 2 digit mulai dari 00, 01, 02 sampai dengan 94. Jadi total ada 95 mahasiswa. Dengan menggunakan tabel bilangan random yang tadi sudah dilihat ya, itu bisa digunakan untuk memilih nomor-nomor sampel dengan acuan atau kriteria ya. Ambil angka random 2 digit dari tabel bilangan random secara berturutan dari kiri ke kanan, dari kolom 1 sampai kolom berikutnya. Kemudian nomor yang cocok dipilih sebagai sampel, dan apabila muncul nomor berulang maka diabaikan. Artinya dalam satu baris kalau ada angka yang muncul kok sama berulang ya, maka salah satu saja yang dihitung ya, karena kita membutuhkan hanya 15 mahasiswa saja.
Kemudian lakukan hingga didapat sebanyak 15 nomor random sebagai sampel, dan bila belum mencukupi dalam satu baris dapat dilanjutkan baris berikutnya. Jadi ambil saja baris pertama misal, nanti kok banyak yang berulang, lanjutkan dengan baris berikutnya. Nah contoh ini misal tadi ya, saya ambil baris pertama ya, angkanya kan tadi ini dari tabel angka random tadi ya. Kemudian diambil bilangan yang belakang ya, ada 57, kemudian ada 73 ya, ada 54, diambil yang belakang saja kan? Seterusnya kan. Nah nanti setelah diambil dari ini diperoleh sebanyak 15 sampel. Atau juga cara yang kedua dapat juga dengan mengambil bilangan random misalnya 2 digit awal ya, kalau tadi yang belakang. Nah sekarang dari 2 digit awal berarti kita ambilnya yang depan ini 32, kemudian 60, 71, 85, 27 seterusnya, ini ambil yang depan. Kalau tadi kan 2 digit di akhir ya, sama saja sebetulnya, nggak masalah karena ini hanya untuk penyamplingan saja, sebagai sampling bahwa nanti akan diperoleh 15 sampel. Nah simulasi kedatangan dan pelayanannya ya, berdasarkan hasil observasi terhadap pola kedatangan dan pelayanan biasanya tidak secara langsung dapat menentukan nilai waktu antar kedatangan dan juga waktu pelayanan. Jadi lambda dan mu-nya tadi nanti akan dihitung kembali. Nah pola kedatangan dan pelayanan yang bersifat random dapat disimulasikan menggunakan tabel bilangan random dengan memanfaatkan nilai probabilitas terjadinya kedatangan dan pelayanan. Nah, jadi ini berdasarkan pengamatan ya, kan waktu pelayanan dan waktu antar kedatangan kan bisa beda-beda. Nah, contoh kasusnya misalnya ya, sebuah minimarket hanya memiliki satu loket kasir. Jadi misalkan minimarket apa gitu kan, ternyata kasirnya baru satu yang aktif ya. Nanti kasus lainnya bisa aja bagaimana kalau ini saya buat 2 kasir, nah itu nanti hanya berbeda pada perhitungan saja. Kemudian waktu antar kedatangan pelanggan diasumsikan menggunakan distribusi Poisson dengan rata-rata berkisar antara 0,5 menit sampai 0,5 sampai 5 menit ya. Jadi ada batasan ya. Kalau lebih dari 6 menit tidak akan dihitung ya kedatangannya. Sementara waktu pelayanan diasumsikan dengan distribusi eksponensial dengan rata-rata berkisar antara 0,5 sampai 3 menit. Jadi diingat ini waktu pelayanan, sedangkan tadi sampai 5 menit adalah waktu antar kedatangan. Nah disiplin antrian yang diterapkan adalah pelanggan yang datang pertama di loket kasir akan dilayani pertama. Jadi urut. Akan diadakan penelitian untuk menentukan kinerja sistem pelayanan pelanggan pada minimarket tersebut. Nah, jadi kita ingin melakukan studi kasus pada minimarket dengan ketentuan tadi ya, waktu pelayanan dan kedatangannya sudah disebutkan. Nah kira-kira kalau saya buat seperti ini ya, waktu antar kedatangannya tadi ya, setengah menit, 1 menit, 1,5, 2, seterusnya sampai dengan 5. Nah frekuensinya ya, misal yang datang waktu antar kedatangannya setengah menit ada 1 pelanggan, yang waktu rentangnya 1 menit ada 1, yang waktu rentangnya 2 menit ada 2 ya, 2 pelanggan. Nah ini sembarang boleh dirubah-rubah yang ini ya, yang penting nanti totalnya ada 20 pelanggan. Jadi ini kasus ini contoh ini dimisalkan untuk 20 pelanggan. Ini kalau dijumlah frekuensinya total 20. Kemudian untuk waktu pelayanan ya, dari setengah menit sampai 3 menit ini juga boleh dirubah-rubah ya, terserah kalian ya. Misal ini 2 orang, yang ini 3 orang, terserah, yang penting totalnya ada 20 pelanggan. Nah ini contoh saja. Nah pertanyaannya adalah
Simulasikan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan terhadap 20 orang pelanggan tersebut menggunakan tabel bilangan random. Gunakan 2 digit akhir dari deretan bilangan random pada tabel bilangan random. Jadi kita pakai yang 2 digit akhir. Meskipun ini boleh diganti 2 digit yang awal nggak masalah. Berdasarkan simulasi tersebut, tentukan angka 1 sampai 8 bisa dihitung menggunakan rumus yang pertemuan pertama kali. Nah, itu bisa dipakai atau seterusnya bisa dicek kembali. Ini semua sudah ada ya. Mulai dari tingkat kesibukan kasir, rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian sampai dengan peluang bahwa pelanggan harus mengantri di loket kasir. Nah, yang ketiga, ini kasus baru ya, yang C. Yang C ini kasus baru apabila misalnya kasir ditambah menjadi 2 orang. Jadi kasus yang sama ini disimulasikan kembali dengan sebanyak 2 kasir. Nah, itu nanti perhitungannya ini ya, dari angka 1 sampai 8 akan berubah. Jadi nanti dihitung kembali bisa. Nah, jawabannya ya, kita buat simulasinya. Waktu antar kedatangan itu seperlambda ya. Kalau tadi kan waktu kedatangan, kemudian waktu pelayanan sepermu untuk 20 pelanggan yang random. Nah, angka acaknya adalah 1 sampai 20. Ini jumlahnya ada 20 pelanggan. Angka acak yang dipilih tadi ya, ambil yang belakang, misal ini ya. Ini sebetulnya sembarang sih, mau baris yang mana aja nggak masalah. Kemudian nilai seperlambdanya adalah 3,5, kemudian 4, 3,5 lagi, 3,5 lagi. Ini tadi ada aturannya ya, ini boleh sembarang juga, terserah. Yang penting mulai dari 0,5 sampai dengan 5 tadi. Ini mengikuti aturan saja. Ini boleh kamu berubah nggak masalah. Oke. Nanti dijumlah, ketemu rata-ratanya, dibagi 20 gitu kan. Kemudian untuk waktu pelayanan sama, aturannya tadi dari 0,5 sampai 3. Jadi nggak mungkin ada yang lebih dari 3 kan. Ini juga boleh sembarang, terserah kalian, boleh diganti-ganti. Nanti dijumlah saja, rata-ratanya bisa dicari ya. Nah, ini bisalah diikuti, gampang ya. Yang penting itu kuncinya di 2 besaran ini ya, waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Ini boleh dirubah-rubah, terserah. Ini contoh saja. Kemudian dari hasil simulasi tersebut maka akan diperoleh pertama waktu antar kedatangan, yaitu seperlambda. Seperlambda itu artinya yang sudah kita hitung rata-rata tadi, yaitu 3075 menit per orang. Ini tadi kan kita sudah dapat nih. Nah, tinggal masukkan ke sini. Ini waktu antar kedatangan. Kemudian tingkat kedatangannya dibalik saja kan, lambda itu seperlambda nilainya sekian. Kalau lambda berarti ya 1 dibagi sekian, 1 dibagi ini diperoleh ini gitu kan, orang per menit. Jadi lihat satuannya aja. Kalau tadi menit per orang, dibalik akan menjadi orang per menit. Cara membaliknya ya 1 per gitu aja, 1 dibagi ini ya. Kalau pakai bilangan satuan jam ya nanti dari menit dirubah ke jam gitu aja, nanti tinggal dikali 60 ya. Kemudian untuk waktu pelayanan ya, per mio tadi kita peroleh 2,1 menit per orang. Ini kan 2,1 ya. Nah, ini menit per orang. Sehingga tingkat pelayanannya, tadi kan waktunya, sekarang tingkatnya. Tingkatnya berarti mio-nya itu berapa ya? 1 per 2,1. Nanti diperoleh 0,476 orang per menit. Atau per jam boleh, silakan. Nah, setelah ketemu 2 besaran ini, lambda dan juga mu, ya, tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan, ini kita baru masuk ke rumus yang pertemuan awal dulu, ya. Nanti bisa dicek kembali, ya. Nah, ini untuk menghitung pertama ya. Ini untuk kasus yang tunggal nih, servernya tunggal, maka ini angka 1 atau kasirnya 1 tadi ya, 1 server. Dari nomor 1 sampai 8 bisa kita hitung. Tingkat kesibukan kasir itu kan simbolnya P sama dengan lambda dibagi mu. Nah, rumus ini semua sudah ada di pertemuan awal dulu ya. Nanti bisa dicek kembali. Nah, ini tinggal ngitung saja. Lambda bagi mu ketemu ya. Bisa dirubah dalam persen. Nomor 2,
rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian, simbolnya adalah LQ. Nah, rumusnya juga sudah ada ya, dihitung nanti ketemu ya. Dan lain sebagainya. Seterusnya, kalau kalian perhatikan, di sini kuncinya hanya lambda dan mu saja untuk semua rumus ya, jadi nggak usah bingung. Oke, nanti setelah ketemu lambda dan mu bisa menghitung semua besaran ini ya. Nanti tinggal diikuti saja. Sampai nomor 7 juga sama. Kemudian nomor 8 juga sama ya. Jadi kalau sudah ketemu lambda mu bisa nyari P. Nanti P dipakai mulai dari angka 6 itu P-nya hingga ketemu. Kemudian nanti angka 7 ya. Dari P-nya 0, P1, P2 seterusnya kan tinggal mengganti N saja. Oke. Nah, lalu nomor 8 sama, ini dalam bentuk persentase saja kalau sudah ketemu peluangnya ya. Nah, itu kasus untuk single server atau satu kasir misal. Nah, dimana kalau yang servernya kasirnya ada 2 atau 3 atau 4 sama ya. Yang penting adalah lambda dan mu-nya tadi gitu. Nah, nanti kalau servernya ada 2, nah nanti di rumus pertama tadi yang nomor 1 tinggal dibagi dengan S saja ya. Nah, S-nya adalah 2. Kalau sini kok kasirnya ada 3 ya S-nya berarti angka 3. Tinggal dihitung ya. Nah, seterusnya nanti mengikuti kembali ya. Rumusnya ini sama semua, hanya mengandalkan lambda mu. Kemudian kalau ada perubahan pada server, tinggal ditambahi S saja. Ini bisa diikuti, ini contoh perhitungan saja sampai dengan nomor 5, kemudian nomor 6, 7, 8 seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk simulasi menggunakan bilangan random.